embel-embel. Baca kamu ada pemilihan ini apa? Belum kan sih embel lah. Saya semua di bawah semua iya. Gereja baru kita terang ya. Kalau kita nggak ada firman percuma gitu. Hari ini kita akan ngobrol dengan Andre yang buat saya suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa dia bagikan karena kisah kita hampir sama, berangkat dari kegagalan untuk melayani Tuhan. Amin. Kisah yang sama, berangkat dari kegagalan untuk melayani Tuhan. Bahwa banyak kegagalan yang kita alami. Banyak sekarang kita lihat generasi muda bahkan juga tidak terbebas dengan generasi muda Kristen yang merasa kegagalan itu sebagai akhir dari perjalanan mereka, bahkan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini saya bersama Bro Andre akan ngobrol bagaimana kegagalan itu bisa merubah kita dan sampai kita ada di posisi ini menikmati setiap anugerah Tuhan. Halo Bro Andre. Halo. Apa kabar nih? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Tos dulu lah. Tos dulu. Nggak COVID. Iya. Udah rapid tadi, udah rapid. Rapid dan rapi. Oh ya, ini dari setiap kisah kan, kalau saya sudah mendengar bagaimana kisah Bro Andre ini dari perjalanannya. Seperti kalau saya bersaksi dulu, saya bersaksi. Nah, saya juga berangkat dari kegagalan. Bagaimana ketika saya mempunyai cita-cita menjadi seorang anggota Polri, 2 kali saya harus tes dan akhirnya gagal, dan Tuhan membuat saya untuk melayani dia. Begitupun dengan kisah Bro Andre saat ini. Andre juga begitu. Cita-citanya jadi TNI, jadi seorang TNI, seorang aparat negara, sama-sama mau jadi aparat negara, tapi sama-sama juga gagal. Mungkin karena Tuhan memang tidak mengizinkan kita di situ, dia mengizinkan kita melayani Tuhan. Bro Andre boleh cerita buat teman-teman. Oke, sebelumnya lagu tadi Mengantar itu adalah lagu yang saya ciptakan tahun 2018. Cipta sendiri? Iya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, lagu itu udah tembus di internet, bisa didengarkan di Google Podcast. Sudah ada itu di Google Podcast, di Apple Music, di Apple Podcast, dan ya yang lainnya lah. Aplikasi lainnya. Itu saya ciptakan waktu saya gagal di pelayaran di STIP. Jadi cita-cita saya dulu lulus SMA tuh bukan tentara, malah saya pengen pelayaran, jadi kapten kapal. Singkat cerita, lulus SMA saya daftar karena ya situasi kondisi keluarga tidak memungkinkan. Akhirnya saya coba yang jalur beasiswa, namanya itu jalur pola pembibitan. Itu namanya jalur pola pembibitan yang dibiayai oleh negara, dan lulus langsung jadi PNS, langsung ikatan dinas. Saya daftar, yang daftar tuh kira-kira 4.000 orang dulu, 4.000 orang, dan yang diambil 216. Wah, jauh banget. 216. Perjuangannya luar biasa. Singkat cerita, saya mulai tes. Tes pertama sudah gagal. Udah gagal. Pas pulang dari tempat tes, saya nggak tahu kenapa hati damai aja gitu, nggak merasa cita-cita gagal. Saya nggak jadi, nggak masuk sini, enggak. Sukacita sampai pulang ke sini, sukacita. Ditanya teman-teman gereja biasa, gimana? Gagal. Bohong, orang kamu sukacita katanya. Gimana bisa gagal katanya. Akhirnya seminggu kemudian kalau nggak salah datang email datang, ternyata mereka salah perhitungan. Saya lolos. Singkat cerita, lolos sampai di psikotes, lolos, sampailah di Pantuir. Sebelum Pantuir, sebelum sidang akhir, cek nama di website, dari udah tes terus, sisa tuh kurang lebih 700-an apa ya, 700-600-an lah, 700-600-an peserta lagi tuh. Udah tinggal dibabat langsung 216 gitu, udah nggak ada tes lagi, tinggal sidang, tinggal perhitungan.
Saya cek di website resmi, nama saya ke-8 dari 700 orang itu. Peringkat 8 dari 700 orang. Wah, hati kan langsung, wah senang, wah perjuangan, wah langsung peluk orang tua, peluk mama, peluk papa kan. Keberhasilan depan Ya, mata. keberhasilan depan mata, wah belanja ini, belanja itu, sampai di koper segala macam. Karena udah mau berangkat nih. Siap. Ya, tahu-tahu masih berangkat ke sana, pengumuman kamu udah hilang. Jadi Teman-teman saya yang dulu nggak lolos naik semua, lolos dipanggil. Oh, dalam hati manusia, aduh, wah caci maki keluar di motor. Orang nggak salah apa-apa, motornya bisa saya tendang di lampu merah. Saking keselnya. Karena apa ya? Merasa, ini udah kebanggaan di depan mata. kalau yang aku rasa sendiri ketika gagal itu ngerasa ini gagal bahagiain orang tua gitu ya. Orang tua udah harapan, apalagi anak pertama kan, cowok lagi. Ini udah harapan orang tua gitu, baru gagal gitu. Nah, terus Akhirnya udah singkat cerita saya terpuruk tuh, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, saya kuliah enggak, daftar ini daftar itu nggak mau lah pokoknya. Pelayanan juga hancur-hancuran waktu itu. Akhirnya 2019 saya daftar Akmil. ini udah mau jadi tentara. Ya, ngelihat jadi tentara nih kayaknya enak nih di masyarakat, diterima gitu kan. Apalagi bapak tentara. Ya, jadilah daftar Akmil. 2018 dulu saya habis STIP itu daftar Akmil dulu. Habis gagal STIP daftar Akmil, iseng-iseng. Saya ke Bandung. Nyampe Bandung, hari H besok tes, saya begadang sama teman-teman malam. Hari H besok tes, saya nggak datang tes. Izin ke orang tua tes, padahal nggak datang ke 2018, nggak ikut tes sama sekali. 2019 ikut tes, gagal. Ikut tes, terus ikut tes polisi 2020, ikut tes Akmil lagi 2020, semuanya gagal. Saya nggak tahu kenapa gagal ya. Saya udah binjas di Medan, teman-teman. Jadi binjas itu bimbingan jasmani. Ya, bimbingan jasmani, udah les psikotes, udah les akademik, dan segala macam saya lakuin. Udah habis-habisan lah keluarga. Akhirnya saya udah kemarin nih terakhir polisi gagal lagi. Saya ngerasa, makanya Tuhan kok gini tuh saya udah dari kelas 6 SD main musik di atas mimbar Tuhan, udah melayani dari kelas 6 SD nih Tuhan, kok kayak gini balasan Tuhan. Dalam hati kan gitu kan, secara manusia walaupun udah pelayanan tetap aja sisi manusiawi yang buruk kayak ini kadang muncul sendiri gitu si iblis ini. Akhirnya saya Apaan makin yo. akhirnya mulai kendor, mulai godaan. Iya, akhirnya mulai kendor tuh pelayanan. Tapi di satu sisi saya ngerasa, oh iya saya nggak bisa jadi ini, tapi saya tahu nih Tuhan punya rencana untuk saya gitu kan. Apa nih yang Tuhan mau dalam hidup saya nggak bisa jadi tentara, kenapa? Mungkin kalau saya jadi tentara jadi Sombong. ya jadi polisi, Makanya jadi itu juga kata-kata itu keluar Ya. waktu aku udah melayani Tuhan gitu. jadi ini jadi apa? Jadi Kapten kapal. Wah, sombongnya minta di ampun. jalan. Ya. Sampai sekarang saya pakai motor bapak saya petatang petenteng. Gimana jadi tentara beneran gitu kan? Jadi anak tentara aja gitu. Iya, apalagi juga. jadi tentara. Ya, tentara aja sombongnya minta ampun. Kalau ketilang santai teman-teman ketilang nelpon. Gimana jadi beneran gitu kan? Akhirnya sadar. Nah, oke, saya perbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Saya perbaiki hubungan saya semakin hari semakin diperbarui lagi. Akhirnya singkat cerita nih sekarang puji Tuhan sedang merintis usaha, walaupun masih kecil-kecilan sih, masih usaha kain ya. Mungkin saat saya buka ini usaha, banyak orang, ih kamu usaha apa katanya, usaha sampah ya, ih kamu usaha rongsok ya katanya. Ih usaha apa sih itu, janganlah bercanda katanya, kok usaha sampah. Soalnya yang saya usahain itu limbah-limbah kain saya olah lagi jadi kain lap gitu kan, jual ke pabrik-pabrik keluar kota bahkan. Puji Tuhan lah, Kamu jadi diri. direktur abal-abal. Iya. Akhirnya sedang saya rintis nih sama orang tua, pelan-pelan diajar-ajarin gimana caranya jadi wirausaha ya, wira swasta.
Suasana usaha sih Ya, namanya. sama aja. Ya, Itu itulah. nggak tahu. Pengusaha lah. Udah ya. Iya, pengusaha muda biar keren kan. Gila cewek-cewek keren. Kerja mama pengusaha muda, siap. Ini kasih pasti. Ya, sampai ada di titik Tuhan rubah, dan ternyata rencana Tuhan itu indah di saat kita lihat Ya. ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, luar biasanya Tuhan itu seperti itu. Kalau aku juga cerita sendiri, ketika gagal mau mengejar cita-cita, jadi macam bro, bapak tentara, terus gue pengen kayak bapak gue lah, gitu. Terus aku juga bapak polisi ya, mau juga lah kayak bapak gitu, mau berhasil, mau sukses kayak gitu. Ketika gagal itu nih, iblis nih bukan lu udah gagal apa sih yang keluar, yang dari pikiran aku tuh keluar saat itu, Tuhan aku udah melayani loh, ini udah dari kecil udah di gereja, udah sekolah minggu, udah gini, udah gitu, udah tahu firman. Terus yang aku lihat yang lolos itu yang gue minta maaf nih kalau ada yang lolos nonton nih, gue minta maaf. Tapi ini kita bicara soal rohani. Nah, yang lolos itu nggak melayani gitu, gue bilang ini bukan. Tapi saat ini gue nggak pandang itu lagi. Tapi yang dulu ini merokok, minum, miras begitu. Aku kan enggak gitu, nggak minum, nggak miras, berhenti gitu. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih kesempatan ini anak Tuhan aja lah yang jadi seperti itu? Kenapa harus orang lain itu? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu ada di dalam. Nah, ketika bro hadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa yang ada dalam Tuhan? Aku seperti Tuhan gimana? Maksudnya apa yang mungkin Tuhan, ada firman Tuhan yang melekat atau apa firman yang merubah begitu? Apa ya? Mungkin jadi kekuatan baliknya pas melihat teman-teman yang kayak gitu, justru apa ya, bersyukur lah. Nggak tahu kenapa bersyukur. Kenapa? Saya tahu kehidupan di dalam tuh keras. Nah, orang jaga piket malam kan ngerokok nggak keren. Ya betul. Betul. Oh ya betul. Orang di kapal jadi kapten kapal, nggak minum nggak keren. Keren. Ya, nggak main cewek nggak keren. Ya. Itu yang jadi kekuatan saya. Oh mungkin Tuhan nggak mau saya bisa. Ya. Jadi Tuhan janganlah tarik. Karena itu ada peluang sebenarnya ketika kita Ada, lolos, ada ada, peluang untuk ada. kita ke situ. Ada Bukan berarti kita udah melayani. Enggak, udah kita melayani aja walaupun kita jadi sebenarnya ada peluang untuk ke situ. kadang kan kita bersembunyi di balik masa sih saya bakal terkontaminasi, saya kan terang. Iya. Kadang kita bersembunyi di balik itu. Iya. Saya kan terang lah, udahlah saya kesana aja lah. Iya. Kan terang harusnya menerangi kegelapan. Iya. Tapi kita nggak sadar terang kita tuh masih lilin kecil gitu. Iya, betul. Kapasitas kita tuh belum bisa diterjang angin badai gitu. Ya. Kecuali kita api unggun udah besar, kena Iya. angin malah makin Iya. gede dia, malah Tuhan makin tahu berat. kekuatan kita di Iya. mana. Kalau kita bakar-bakar apinya mati, kita apa? Kita tiup. Diterpa angin dia malah makin gede apinya. Iya. Kalau lilin kecil udah habis mati lampu, nyala lampu, ditiup mati. Itu bedanya. Saat kita sudah tahu kapasitas kita nih, gue udah jadi api unggun, saatnya gue keluar. Baru keren. Iya, sebenarnya karena kegagalan itu, nih banyak nih anak muda yang ketika gagal, aduh Tuhan nggak baik, Tuhan Iya. gimana sih? Udahlah, Iya. lampiaskan kayak udah mabuk-mabukan, ngerokok dan sebagainya. Bahkan apa sih udah nggak ada guna gitu, gue ke gereja dan sebagainya seperti itu. Itu yang ada di Pemegang. Dan aku bersyukur banget sampai Tuhan bisa bawa ke posisi ini, bersyukur banget sama Tuhan. Ya seperti itu tadi, hanya ada rasa bersyukur, rasa damai sejahtera begitu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang merubah aku itu saat itu, kalau aku sendiri, ayat yang merubah aku. Kenapa aku sampai merasa ketika aku masuk sekolah Alkitab melayani Tuhan adalah keputusan terbaik aku. Aku baca Alkitab, di Alkitab aku baca ini nih, waktu masuk sekolah Alkitab kita kan disuruh untuk membaca Alkitab tuh sampai habis. Nah, ada ayat satu yang ulang-ulang aku baca dan sampai sekarang aku ingat terus. Mazmur pasal 1
ayat 1-3. Itu berbahagialah kamu tidak berkumpulan-kumpulan pencemooh dan sebagainya. Bahkan ayat 2-nya katakan yang kesukaannya ialah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus ayat 3-nya yang spesial itu ayat yang ketiga. Jadi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya setiap musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat itu ayat yang gini loh. Ketika aku baca itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di mata Tuhan, ketika kita masih menjadi anak-anak Tuhan, orang yang selalu mengandalkan firman, kita bukan orang-orang yang gagal. Kita adalah orang-orang yang berhasil. Ayat itu yang selalu menguatkan kehidupan saya ketika saya melayani Tuhan. Ternyata sukacita begitu. Kita melayani seorang yang pribadi yang punya gelar Raja Damai. Ya. Kalau dia punya gelar Raja Damai ini, apa yang dibuat? Dia sumber damai sejahtera dia gitu kan. Dia sumber damai sejahtera luar biasa kan di situ. Sama kayak misalkan teman-teman kita pamer, ya gue udah jadi tentara nih, gue udah jadi polisi nih, gue udah ini nih ada Ya, bukan kita Ya, ngomong bukan teman-teman ngomong yang itu. ya, Tapi berkat Tuhan itu kalian dapat itu. Ada- Tapi ini dalam pribadi kita gitu yang kita alami ini, kita merasa seperti Ya. ini begitu. soalnya kan dia namanya Tuhan yang ngatur, semua udah Tuhan Ya, yang ngatur semua kan. Tuhan yang ngatur. Kita Tapi- nggak pernah cemburu, nggak pernah benci Ya. dengan teman-teman yang justru kita mendoakan untuk menjadi aparat yang terbaik yang takut akan Tuhan seperti itu. Tapi ada beberapa oknum gitu. Oh ya, oknum. Yang suka pamer-pamer lah. Woi, gue dari tentara nih, lu kapan? Gue jadi polisi nih, lu kapan? Lu melayani siapa? Negara. Kesaksian nih, Ya, kesaksian. lu melayani siapa? Negara. Oh, lu kalau diperintah negara nurut ya? Iya. Dapat apa lu? Dapat gaji. Lu gimana, kerja di mana? Sama, saya juga udah jadi tentara gitu kan. Tentara di mana kau? Ada satu kerajaan Surga, wah, iya. kerajaan yang sangat besar. Yang kekal. Iya, kerajaan surga. Dia pasti dia kan. Terus kamu dapat apa? Wah, banyak nih, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa segalanya. Itu kan dari kerajaan surga, dari Tuhan. Keren lagi kita, nggak usah pakai seragam segala macam. Keren kan? Yang bersyukurnya itu kita masih menikmati semua anugerah Tuhan itu, menikmati. Jadi mujizat Tuhan itu selalu mewarnai. Ya, Jadi betul. mujizat Tuhan bukan sekedar kita sakit sembuh. Ya. Enggak, bukan gitu. Ketika kita bangun pagi, tarik nafas. Terima kasih Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, bersyukur banget. Jadi macam seperti ini nih, teman-teman nongkrong kita, ya udah kita nongkrong di gereja, jadi berkat gitu banyak. Dan bahkan kita sekarang kan punya program-program untuk jadi berkat di luar sana, jadi terang di luar sana. Apalagi di tengah COVID seperti ini, banyak masalah, banyak rintangan, banyak yang dihadapi. Jadi wah, sebenarnya jadi teman-teman, ini pesan buat teman-teman, kegagalan bukan hambatan buat kita, tapi kegagalan adalah sebagai apa? Pengalaman, bukan hambatan tapi sebagai Batu loncatan. batu loncatan sesuatu. Jadi gini, kegagalan ini kita ibarat kita samakan dia dengan sebuah masalah. Ketika kita punya masalah itu bukan hambatan, tapi masalah itu sesuatu yang menguji kita untuk kita naik pada level berikutnya. Tuhan inginkan anak-anak Tuhan pasti alami yang namanya masalah, pasti alami yang namanya kegagalan. Tapi itu yang menguji kita untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Lagunya Edward Chen sama anaknya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai dan sebagainya. Suara aku gak terlalu bagus. Tapi ini saat kita gagal, mungkin kita bisa berdamai nih. Berdamai dengan diri kita sendiri kan? Jadi Ya, berdamai. Tapi gini, saat kita gagal, bukan cuma kita loh yang sedih. Yang paling penting orang tua yang sedih. ya, Bener kan? nah, iya betul itu. Itu tuh. Nah, Itu gimana tuh? gimana? Nah, gimana tuh?
Kalau saya pribadi terakhir gagal polisi terakhir gagal Betul, kita coba Iya. Oke, kita diubahkan gimana Iya. orang tua nih. iya terakhir gagal akmil nih. Ya. Cara saya menghibur mama saya gini, ketika ngobrol sambil ngopi makan martabak gitu kan, mah kayaknya bener deh, bukan jalan hidup aku menjadi tentara. Oh gitu. Pertama abang anak laki-laki satu-satunya. Nah, kalau nanti abang jadi tentara ke Papua ditembak mati OPM yang jaga mama siapa? Sesimpel itu. Tapi iya lah bang gitu ya kan. Jadi mama saya yalah biar ada anak saya yang jagain gitu. Itu sih yang menghibur. Coba Iya. Kalau aku sih gimana? waktu sebenarnya sampai nggak kepikiran orang tua itu karena justru orang tua sangat mendukung ketika aku ambil keputusan sekolah Alkitab gitu. Malah bangga begitu sama anaknya. Bahkan papa itu sampai cerita, anak aku sekolah Alkitab loh, gitu. Anak aku sekolah Alkitab. Jadi nggak, waktu aku tes polisi nggak cerita-cerita kemana-mana. Aku tes polisi, anak aku tes polisi, aku harus perjuangkan, enggak juga gitu kan. Justru yang ada malah papa anak-anak itu bangga untuk bisa jadi seorang hamba Tuhan gitu, melayani Tuhan, bangga gitu. Jadi sangat bersyukur punya anak, akhirnya salah satu anaknya bisa ambil keputusan melayani Tuhan. Walaupun sebenarnya nggak ada kepikiran dari awal, pikirannya mungkin orang tua taunya cita-cita aku tuh jadi seorang abdi negara, seorang polisi. Makanya mereka mendukung dengan itu dan tidak ada pikiran untuk anak aku harus jadi seorang hamba Tuhan, nggak ada pikiran seperti itu. Tapi orang tua sih dari awal kan, apa aja kamu pilih udah itu yang terbaik buat kami. Apa yang kamu pilih itu yang terbaik dan bagimu, dan segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan tanggung jawab. Karena ini kata-kata dari opa. Kalau orang Batak opa apa? Opung. Dari opa ke papa dan sampai kepada kata-kata ini sama ini. Kata-kata ini dari opa, papa sampai ke kata-kata ini yang selalu harus. Karena nanti kalau aku punya anak, nanti kalau aku nanti kalau aku punya anak kata-kata itu juga. Jadi kata-kata seperti ini. Jangan pernah pikir apa kata orang. Pikir. Kata-kata itu selalu melekat di dalam. Nah, itu menarik tuh. Jangan pikirkan kata-kata orang, tapi pikirkan kata-kata Tuhan. Dulu sih. Dari dulu wah, sampai teman gereja, sampai kami ke Kasinco dulu. Kami ke Kasinco juga karohani kita. Karohani. Nyuruh lah. Udah sekolah kita gitu kan. Sampai kemarin terakhir tuh saya mikir sekolah Alkitab jalannya gitu kan. Benar sekolah Alkitab jalannya, tapi saya bapak saya orang yang keras. Jadi nggak bisa nih kita mau ini dulu lulus SMA malah saya udah dapat jalur ini apa sih namanya SBMPTN ke UNJ seni musik jurusannya. Aku juga daftar kok SBMPTN. Iya. Cuman lolos seni musik tapi nggak diambil karena nggak dibolehin sama orang tua. Kamu makan apa dari musik? Katanya nggak diambil. Ya gini lah sekarang kan. Nggak diambil. Akhirnya saya berdoa. Doa saya cuma gini. Hampir tiap hari lah saya doa itu. Ya. Tuhan, kalau emang Tuhan suruh saya melayani masuk sekolah Alkitab, bilang ke bapak saya nyuruh saya. Sampai bilang gitu loh. Karena apa? Satu hal, saya nurut banget sama bapak saya. Betul. Firman Tuhan gila, hormati layanan ibumu. Kalau gue langgar gimana nih? Percuma kan? Gitu. Iya, makanya saya bilang, Tuhan kalau Tuhan suruh saya sekolah Alkitab, bilang ke bapak saya lah. Kalau bapak saya melembutkan hati nyuruh saya gitu kan. Saya siap Tuhan tinggal berangkat gitu kan. Bilang gitu. Tapi nggak ada berarti Tuhan dulu. Oke, Tuhan. Diikutinya Tuhan, Tuhan. Sampai yang paling bikin saya merinding. Saya nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa asli. Saya cerita ini ada 7 orang dengar saat ini. Tambah saya 8. Ya, saya cerita cuma ke kami cerita ini. Jadi dulu saya pernah mimpi. Mimpi ini kayak real banget.
Saya kalau cerita ini kadang nangis, kadang merinding. Yang merinding ya pasti. Saya mimpi gini, itu real banget. 2 kali saya mimpi. Yang pertama, saya mimpi saya ada di awan-awan. Ya. Ada di awan-awan. Ada ada cahaya nih, kayak cahaya tapi berbentuk orang. Berbentuk orang. Dia bilang gini, kalau kamu taat sama perintahku, bakal lebih banyak jiwa yang selamat nih yang kamu lihat. Ini belum pernah saya ceritain ke siapa-siapa. Cuman kami sama mama saya. Cuman 2 orang itu yang saya ceritain. Kalau misalkan kamu ikutin perintah saya nih, melayani Tuhan, banyak jiwa yang selamat. Sekarang kamu tanggung jiwa-jiwa yang tidak selamat itu. Tuhan, saya dalam hati, ini bukan Tuhan, ini bukan bohongan ya, ini merinding loh asli tuh. Ada pertanyaan sekarang dalam Tuhan, apa yang saya harus buat? Iya. Dan gue mau tanya nih, sampai sekarang udah dapet nggak jawabannya? Udah, soalnya itu udah dari 2019 Oh, dulu. 2019. 2019 dulu. Oh iya betul. Karena dia udah. Mimpi yang kedua, gimana saya lupa ya. Pokoknya saya ingat mimpi pertama itu. Ya. Wah segitu langsung kayak saya bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang gak selamat gitu. Kalau saya melayani Tuhan nih, adalah 2 orang lagi selamat gitu. Sekarang kamu tanggung nih keselamatannya dia. Kamu ini harus dihukum 3 kali lipat karena kamu menanggung 2 jiwa gitu. Ini saya gini. Tapi belum pernah nih kelihatan jalannya, saya harus doa lihat. Jadi ya itu masih doa saya. Tapi malah Tuhan buka ke ini loh, pekerjaan gitu. Iya. Tapi malah Tuhan buka loh pekerjaan. Maksudnya sampai saat ini masih berjalan lancar pekerjaan ini. Iya. Makanya saya. Tapi kalau dari aku sampai di posisi manapun kita sampai di posisi mana, selagi kita lakukan semuanya dengan baik dan takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, itu kita tidak bisa bilang orang oh ini salah, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita siapa? Kita cuma manusia. Bahkan Daud katakan dengan dengan apakah seorang manusia sehingga engkau mengandalkannya? Maksudnya siapa sih kita gitu? Kita bilang juga jangan menghakimi dan sebagainya. Jadi selagi jadi kehidupan kita saat ini, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Bang, Kolose 3 katakan, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Begitu. Jadi lakukan aja semua sampai dan kita terus melayani Tuhan, terus berlaku seperti firman Tuhan. Ya, buat aku itu suatu yang karena amanat agung itu bukan berlaku untuk seorang pendeta, bukan berlaku untuk orang penginjil saja, bukan berlaku untuk seorang Lewi dan sebagainya. Amanat agung itu berlaku untuk kita semua, bahkan saya dan Andre dan kita semua yang saksikan apa live pada malam hari ini. Kayak semua kita. Pernah saya bilang gini, saya pernah bawa yang sharing di ibadah pemuda remaja. Saya pernah buka ayat di Matius yang kamu adalah terang. Ya. Saya pernah bilang, coba buka ayatnya kan. Ya. Saya suruh satu orang baca ayatnya. Kamu adalah terang dunia. Ya. Saya suruh yang lain, kamu adalah terang dunia. Saya suruh lagi yang lain, kamu adalah terang dunia. Berarti kita semua terang kan. Ya. Saya suruh nih, ibaratnya saya bilang, saya suruh nih anak pang baca, aku adalah terang dunia. Berarti dia juga terang kan. Ya. Terus saya suruh lagi gembel. Ya. Dia baca, aku adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, berarti aku terang dunia dong, kata si gembel kan. Terus saya suruh lagi baca si pengemis, akulah terang dunia. Berarti semua itu terang, nggak semua itu terang. Iya, maksudnya nggak ada yang namanya kita udah rajin ke gereja baru kita terang. Ya, asal kamu percaya apa yang Yesus buat. Kita tuh udah terang, tapi bagaimana kita menyalakannya? Kayak lampu nggak ada listrik nggak pernah nyala dong. Iya betul. Iya. Kalau kita nggak ada firman percuma gitu. Ya betul, kita harus jadi dampak. Karena ayat itu yang spesial loh. Ayat itu spesial itu dia bilang begini. Kamu adalah terang. Dia bukan bilang kamu harus jadi terang. Kamu harus jadi terang. Tapi kamu adalah terang. Jadi kita udah terang. Kita udah jadi terang dan garam itu sudah identitas kita. Udah ada di dalam diri kita. Sekarang bagaimana kita melaksanakannya? Itu aja. Sekarang
bagaimana kita melaksanakannya. Kembali lagi di awal, kegagalan bukan menghambat. Kamu orang yang gagal, kamu orang yang pernah punya masalah, kamu juga adalah terang, kamu juga adalah garam. Dan kegagalan dari belajar dari pengalamanmu, kamu gagal, kamu pernah mengalami masalah, itu pelajaran buatmu. Tapi jangan kamu menerapkan itu di masa depan, tapi itu jadi pelajaran dalam hidupmu untuk engkau naik level dan jadi garam dan terang. Makanya judul tadi aku sama Andre sempat ngobrol, "Bre, kita mau bahas apa nih?" Karena kita punya pengalaman yang sama, kita bilang kegagalan bukan hambatan. Ya teman-teman, kegagalan bukan hambatan. Makanya ini dadakan banget tadi, nggak ada persiapan. Iya. Makanya belum make up ini. Aslinya putih coy. Agak beda ya. Perasaan sayang orang timur, Anda orang barat. Tapi emang Yang Cahaya memang lampu. matahari terbit dari mana? dari barat lah. Timur. Dari barat besok Tuhan datang. Jadi terangnya dari timur dulu, asik. Cahaya dari timur. Saya dari timur. Ya, kita Maluku. Makanya kita dulu SMA kan disebutnya si maghrib. Si maghrib. Oh ya, jadi hitam enggak yang Mata putih sebenarnya enggak. hidung. Iya. Jadi maghrib kan hitam pas dari Iya. sore ke malam kan, Iya, jadi tanggung ya. Tadi di hidung. Kalau bahasa Sumbanya itu metek. Si maghrib Aduh. aduh. Itu aja. Jadi nih terakhir nih pesan buat teman-teman nih. Pokoknya pesannya Dari kita yang pernah gagal. Kita Kalau saya- juga bukan saja gagal dalam hal masa depan, tapi kita pernah gagal dalam hal mencintai. saya enggak Gagal dalam hal mencintai. Ji, sombong banget. Aduh, nggak usah diceritakan di sini. Ayo kita lanjut. nanti ya next part. Next part kita akan buat Soal cinta bukan hambatan. Asik, asik. Itu kayaknya keren juga, perlu kita bahas. Nanti kita akan undang satu narasumber yang luar biasa, namanya Pastor Bartolomeo. Nah, Asik. itu orang yang nantilah sarjana teologi yang luar biasa, senior kita di sini. Nanti kita akan bergabung bersama dia di next live. Oke, terakhir dari saya cuman mau ngasih satu ayat yang menjadi kekuatan saya sampai sekarang. Di Yosua 1 ayat 9. Yeps. Itu ayat kekuatan saya. Saya taruh di dompet, saya taruh di HP, saya taruh di motor saya, depan gede, taruh Di tas pacar enggak lah. pacar lagi nonton. Aduh. Emang ada ya? Yang punya pacar ya? Oke, Ayatnya di chat nih, masuk WhatsApp-nya. ayatnya gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau. Sekali lagi. Aduh. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau kemanapun engkau pergi. Selalu akan engkau. Menyertai. Bahkan, nah, dimanapun nih dari akhir kata ayat, ketika Tuhan mau naik ke surga, apa kata-kata terakhir yang dia bilang? Wah, Tuhan menyertai apapun, dimanapun engkau, apa yang engkau alami, apa yang sedang engkau alami dalam aktivitasmu, dalam pekerjaanmu, sekolah, studi, kuliah dan sebagainya. Dalam pekerjaan, Tuhan selalu menyertai. Jangan kecut, jangan tawar hati, Perasaan jangan ini takut, kamera tadi suruh ke situ. jangan gentar. Semangat melayani Tuhan, teman-teman. Terus jadi dampak. Ingat, ketika engkau punya kegagalan, ketika engkau punya masalah, jangan jadikan itu hambatan. Kita berbicara bukan karena kita tahu, tapi karena yang pernah kita alami. Sakit rasanya gagal, sakit. Kita mengeluarkan air mata. Lu keluarkan air mata. Saat itu sakit gagal. Wow, pasti. Oh, pasti sama, aku juga keluarkan air mata. Sakit, Tuhan, ini sakit. Tapi Tuhan bilang, ini prosesmu. Lakukan. Aku menyertai engkau. Sekali lagi, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami bersyukur Bapa buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami telah sharing dan live di Instagram Bapa. Kami percaya biarlah kehidupan kami pada hari ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam
bagi semua yang menonton, bahkan bagi banyak orang Bapa. Kami percaya kehidupan kami Engkau pakai terus ke depannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanan kami, masa depan kami, apapun yang kami perbuat, biarlah itu semua kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Kami percaya hadirat Allah nyata di tengah kehidupan kami Bapa, bahkan yang menonton juga Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, karena kami percaya hanya hadirat-Mu saja Bapa yang dapat mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Rencana-rencana ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pekerjaan saudara Andre yang sudah menjadi berkat pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan pelayanan hamba serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua yang menyaksikan acara ini Engkau memberkati. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, menjadi pergumulan mereka Bapa, menjadi apa yang mereka inginkan di dalam hidup mereka. Biarlah itu semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berencana dan rancangan-Mu selalu baik bagi kehidupan setiap penonton pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Besok kami akan melakukan aktivitas kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, Engkau menolong kehidupan kami, menghibur setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan sampai peristirahatan kami sebentar malam, kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat mimpi-mimpi indah yang berasal daripada-Mu, dan kami bangun besok pagi dengan tubuh segar, tubuh dia baharui. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.